Kalian wajib tahu dulu, belajar dulu dari nol spek-spek menjahit. Belajarnya harus dari nol dulu. Karena ini yang paling penting. Kita belajar menjahit virtual lagi teman-teman. Teman-teman yang baru belajar harus tahu ini penting sekali. Dari nol ya, dari awal. Selama saya 15 tahun menjahit. Ini dulu juga saya pertama belajar begini. Yang pertama, kalian harus mengetahui. Ini berlaku yang belum tahu ya. Mungkin ibu-ibu di rumah yang mau berencana niat mau beli mesin jahit Hexpeed seperti ini. Oke, yang pertama, teman-teman harus tahu ini. Oke, ayo ini gunanya untuk apa? Belajar menjahit jangan sampai kita tuh nggak tahu ini. Kalau ya udah tahu ya silakan juga skip. Tapi yang belum tahu harus wajib tonton dulu. Ini gunanya teman-teman, ibu-ibu yang di rumah yang mungkin belum tahu, yang pengen beli mesin jahit Hexpeed seperti ini gunanya untuk mengunci pertama awal ngejahit dan sesudah menjahit ya teman-teman. Ingat, ini gunanya untuk menjahit, awal menjahit, terakhir menjahit. Tekan aja begini, mau 2 kali mau 1 kali juga boleh. Kalau bahasa konveksinya ini adalah atret atau mengunci sesudah dan sebelum. Oke. Kalau ini adalah tempat apa coba? Teman-teman harus tahu, wajib tahu dulu sebelum beli ya, biar nanti langsung praktek itu gampang. Ini gunanya adalah ukuran jahitan itu tersendiri teman-teman. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini ada 5. Bisa dibilang ini gigi ya, tapi ini bukan gigi kendaraan. Ini gigi mesin. Kecepatan, bukan kecepatan, tapi ini tingkat kerapatan hasil jahitannya ataupun jarum hasilnya itu seperti ini di sini. Bisa langsung. Nah, tapi ada trik rahasia. Mungkin ibu-ibu harus tahu biar ini lebih lancar, biar awet sampai belasan tahun. Mau tahu gak rahasianya apa? Oke, nanti saya akan kasih tahu untuk ibu-ibu ya. Nah, ini adalah biasanya untuk benang. Beda-beda macam, tapi kebanyakan mesin jahit itu ada di sini. Kalau mungkin teman-teman beli yang baru ataupun yang lama itu pasti di sini ada yang seperti ini. Nah, ini itu untuk benang jahitnya. Dari sini nih teman-teman. Nah, dari atas langsung ke sini. Langsung ke sini. Ini ada 2 lubang, ada yang 3, ada yang 2. Perhatikan ya, caranya tuh ngaruh loh ini. Nggak ada ini tuh ngaruh, nggak enak. Jangan sepelekan ya. Kalau kalian beli yang Grace, mesinnya pasti ada. Lanjut ke sini. Ada juga di sini. Ini adalah setelan juga, teman-teman. Harus tahu ibu-ibu, jangan sampai nggak tahu. Ini setelan juga. Jangan nggak peduli, harus tahu. Namanya belajar menjahit harus tahu dari nol. Biar apa? Minimal kita ada kerusakan sedikit itu bisa kita perbaiki. Walaupun sedikit loh, ngaruh ya. Ini adalah setelan untuk kerapatan juga. Kerapatan apa? Untuk padat dan enggak longgar dan enggak hasil jahitannya tuh ada di sini. Peran penting juga ini. Ini bisa diputar ya. Mau ke kiri, mau ke kanan. Ini ngaruh. Jangan sampai kalian nggak tahu ya. Langsung ke sini. Jangan sampai salah pasang benangnya. Langsung ke sini. Langsung ke bawah. Di bawah juga ada lagi yang seperti ini. Ini kecil sekali. Bahkan nggak kelihatan. Nah ini ya. Disimak videonya sampai dengan selesai. Jangan sampai nanti gagal paham ya. Ini untuk yang belajar dari nol. Langsung ke jarum. Ke jarum juga masukinnya itu dari mana? Ke jarum masuknya dari sini, dari luar, jangan dari dalam. Memasukkan jarumnya itu benangnya jangan sampai dari dalam, harus dari luar. Ini juga dari luar. Nih. Dari luar ke dalam, ya. Dari luar ke dalam, jangan sampai dari dalam keluar. Nah, sesudah itu aku akan kasih tunjuk kepada teman-teman yang tadi saya katakan. Ada cara-cara lain
biar lebih smooth. Nah, ini kalau teman-teman di rumah, ibu-ibu di rumah yang belum paham, caranya begini. Ini ke bawah, tempat untuk mengunci jahitan hasil akhir ataupun awal, tekan oleh jari kalian ke bawah, dan ini putar. Nah, biar lebih apa? Biar lebih awet, biar lebih gampang juga. Tuh, saya tekan. Nah, ada suaranya kan? Tekan lagi. Tuh. Bisa enggak? Enggak, ini harus bisa juga di atas. Namun kurang enak. Takutnya nanti agak sedikit slack ya. Nah, gitu. Usahakan harus seperti itu. Ini berlaku untuk yang baru belajar. Jangan sampai di skip videonya ya. Nanti salah paham. Dan ini sepatunya. Sepatunya juga beda-beda yang saya punya loh. Sepatunya beda-beda karakter, beda kegunaan. Nanti saya akan jelaskan satu persatu ya. Ini apa? Coba. Oke, yang belum tahu, ini adalah indikator untuk pelumas mesin tersendiri. Kalau misalkan nanti tandanya kalian nggak mau ngebongkar mesin ini ke bawah karena olinya apakah ada ataupun enggak, cukup lihat dari sini saja teman-teman ibu-ibu. Kalau di sini masih ada pancaran ke atas kelihatan waktu di mana mesin jahitnya itu berbunyi ataupun ibu-ibu pakai, berarti minyaknya ataupun pelumasnya itu masih ada, masih cukup. Tapi kalau di mana ini kelihatan ibu-ibu teman-teman gas, di sini enggak kelihatan muncul ke atas, pelumasnya harus hati-hati. Karena bisa jadi minyaknya berkurang ataupun pelemasnya itu habis. Biasanya nggak sampai habis, tapi berkurang. Gitu. Makanya harus tahu dulu secara real, secara nol dulu ya. Biar apa? Biar mesin kalian awet teman-teman. Sampai berpuluh-puluh tahun juga bisa. Kalau kalian itu memakainya secara teratur dan secara apik ya. Oke, ini apa? Jadi ini gunanya untuk kita menyesuaikan sepatunya mau kenceng mau enggak. Gimana? Ini tujuannya balik lagi ke sepatu ini. Saya angkat ya. Ini masih banyak loh penjelasannya. Jangan sampai di skip videonya ya. Kalau di skip kalian akan gagal paham. Di sini ada sepatu di bawah. Nanti saya akan perlihatkan untuk teman-teman, untuk ibu-ibu. Kita angkat. Nah, ini sepatunya kan angkat tuh. Kalau angkat begini berarti sepatunya ini tujuannya untuk ngangkat sepatunya enteng juga bisa. Untuk sepatunya ngangkat juga agak sedikit keras juga bisa ya. Dan ini ngaruhnya kemana? Ke hasil jahitan juga. Biar apa? Biar enggak selip nanti kalau ibu-ibu teman-teman menjahit bahan. Kenapa bisa selip? Karena ini kepadatan ini, nah, diatur dari sini. Kalau ini longgar ke atas, biasanya sepatunya akan agak sedikit slip. Nanti kalau ibu-ibu teman-teman menjahit. Jadi gitu. Jadi vlog virtual belajar menjahit dari nol itu, saya pingin apa ya, kepada ibu-ibu, kepada teman-teman itu mengajarilah dari nol gitu. Biar apa? Biar teman-teman ibu-ibu tahu bahwa kalau ibu-ibu dari nol belajar menjahitnya, nanti suatu saat bila mana ada kerusakan yang ringan itu bisa diperbaiki sendiri. Masih mending kalau ibu-ibu dekat tukang servis. Kalau jauh, kalau pekerjaannya konsumennya masih nunggu, mau gimana? Butuh waktu lagi. Di sini juga harus tahu, ibu-ibu teman-teman yang mungkin belum pernah lihat, ini untuk spool. Spool itu untuk apa? Seperti ini. Nah, ini masukin aja ke sini. Setelah itu langsung beginiin. Tuh, nanti pasang benangnya dari sana, langsung ke sini, ini, langsung ini, langsung ke sini. Nanti saya akan praktekkan ya. Saya itu langsung ke sini. Ini berlaku yang belum tahu. Kalau yang udah tahu skip aja. Langsung ke sini, langsung puter-puter. Nanti akan nyepul otomatis. Kalau udah penuh gimana?
Kalau udah penuh, biasanya kalau ini masih bagus akan otomatis terhenti gitu. Ada juga versi manual. Kalau kita misalkan pengen nyepul benangnya sedikit, nggak harus ribet pakai yang seberang sana. Pakai aja tangan manual bisa. Nanti saya akan praktekkan ya. Gitu teman-teman. Jangan sampai nggak tahu. Setelah itu, setelah ibu-ibu semuanya tahu, baru beli mesin jahitnya. Karena apa? Menurut saya, belajar online juga, belajar virtual juga pasti bisa. Jadi teman-teman, jangan sampai nggak belajar loh. Karena kalau kalian mau belajar menjahit, itu sebenarnya bisa banget. Kursus online juga bisa ya. Simak aja video yang barusan saya di vlog kali ini ya, vlog virtual belajar menjahit. Karena itu adalah saya dulu menjahit juga seperti itu awalnya. Harus tahu dulu dari nol. Supaya apa? Supaya nanti bila ada kerusakan yang kecil aja, teman-teman ibu-ibu itu bisa menengani ya, memperbaikinya sendiri. Nggak perlu orang lain. Kalau memang videonya disimak dari awal, dari nol ya. Jangan lupa simak videonya dari awal teman-teman ibu-ibu ya. Terima kasih. Assalamualaikum.